Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة
الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ففروا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari kita lanjutkan. Di sini Abi akan membacakan buku tentang hukum sholat jamaah di masjid bagi wanita. Ya, judulnya hukum sholat jamaah di masjid bagi wanita. Jadi langsung kita buka bab yang kedua. Sholat jamaah
persoalan sholat jamaah berkaitan dengan banyak hal yang menjadi cabangnya beberapa pembahasan yang berguna untuk kelanjutan penelitian akan diuraikan dalam bab ini. Berikut perinciannya. 1. Definisi sholat jamaah. Dalam asal bahasanya, kata sholat sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian. Ya, salah satunya adalah yang disebutkan oleh Syekh Mansur Al-Nasif, yaitu sebagai ad-da'a'u bi khairin. Ya, diartikan doa untuk kebaikan. Menurut pengertian syarah, salat adalah aqwalun wa af'alun mutatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim bisara'ita mahsusah, yang artinya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam, yaitu dengan syarat-syarat khusus, yaitu yang dikatakan sholat. Ya, jadi sholat itu perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, terus diakhiri dengan salam. Ya, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, ya, atau yang lainnya. Jadi ini yang dikatakan sholat itu apa? Berkata-kata, yaitu dengan doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terus perbuatan-perbuatan, berarti gerakan-gerakannya, ya, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan dimulai takbir dan diakhiri dengan salam, ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Jamaah ditinjau dari segi bahasa berarti at-ta'ifatu min kulli syai'in, yaitu kumpulan dari segala sesuatu. Ya, yang dikatakan jamaah menurut bahasa itu adalah kumpulan dari segala sesuatu. Dalam peristilahan syarah terdapat perselisihan tentang apa yang dimaksud dengan lafal jamaah. Imam Asy-Syatibi setelah merinci perbedaan-perbedaan tersebut, ia menggolongkannya menjadi 5 macam beserta kutipan hadis-hadis yang menjadi acuannya, yaitu mengambil sebuah kesimpulan. Ringkasnya berbunyi ini: wahasiluhu anal jama'ata raji'atun ilal ijtima'i alal imamil muwafiqi lil kitabi was sunati wa dzalika dzahirun fi annal ijtima'a ala ghairi sunnatin kharijun an maknal jamaah al-mazkurati fil ahadisi mazkurah, yang artinya hasilnya bahwa pengertian jamaah itu merujuk kepada suatu perkumpulan atas seorang imam yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, dan jelaslah bahwa perkumpulan yang berdasarkan pada selain sunnah keluar dari makna jamaah yang tersebut dalam hadis-hadis yang lalu. Ya, jadi ini tadi pengertian dari jamaah, ya, kesimpulan dari perkataannya Imam Asy-Syatibi, ya. Jadi hasilnya bahwa pengertian jamaah itu merujuk kepada suatu perkumpulan atas seorang imam, ya. Jadi perkumpulannya itu ada seorang imamnya yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, yaitu mencocoki dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan jelaslah
bahwa perkumpulan yang berdasarkan pada selain sunnah itu keluar dari makna jamaah. Ya, jadi jamaah ini apa? Di situ ada Al-Quran dan sunnahnya. Ini kitab-kitabnya, ya. Selanjutnya, menurut As-Satibi, suatu perkumpulan orang-orang yang terhimpun dalam satu urusan di bawah komando seorang pemimpin yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang dimaksud dengan jamaah. Ya, ini menurut perkataan As-Satibi tadi. Ya, jadi yang dikatakan jamaah itu apa? Perkumpulan dari orang-orang, ya, itu dalam satu urusan terus dipimpin oleh satu komando, ya, dan komandonya tadi, pemimpinnya tadi atau imamnya tadi itu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Itulah yang dikatakan jamaah. Ya, jadi jamaah itu ada pimpinannya, dan pimpinannya apa? Berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini biar kita tahu dari pengertian nanti apa sholat jamaah bagi wanita, ya. Jadi ini ditunjukkan dulu tentang jamaah itu bagaimana. Demikian pengertian umum lafal jamaah. Adapun arti apa ya? Arti jamaah yang dibicarakan dalam masalah sholat seperti dirumuskan oleh Mansur Ali Nasif adalah sebagai berikut. Raitu sholatil ma'mumin bi sholatil imami wa aqalluha imamun wa ma'mum. Ini ada hadis apa? Di dalam kitab ya, ada dalam kitab ini tadi Mansur Ali Nasif Hiyatul Ma'mul dalam juz 1 halaman 246 kitab As-Shalah, ya. Jadi itu. Jadi ini menurut siapa tadi? Rumusan dari Mansur Ali Nasif, bahwasanya keterikatan sholat makmum terhadap sholat imam ini minimalnya terdiri dari satu imam dan satu makmum, ya, yang dikatakan jamaah. Jadi jamaah itu enek imame, enek makmumi, meskipun hanya 2 orang itu sudah dikatakan jamaah, ya. Jadi sholat dikatakan sholat berjamaah itu sebenarnya imam 1, makmum 1 itu sudah termasuk jamaah. Kesamaan yang ditemukan antara dua definisi jamaah tersebut artinya yang umum dan yang khusus adalah bahwa dalam tiap-tiap batasan selalu terdapat 2 macam unsur berupa seorang pemimpin dan yang dipimpin. Maksudnya ada imam, ada makmum. Ya, jadi ini definisi dari jamaah. Jadi jamaah itu apa? Pokoknya ada 2 orang tadi. Ada imamnya, ada makmumnya. Ya, meskipun apa? Imamnya 1, makmumnya 1. Itu sudah termasuk jamaah. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan sholat jamaah adalah sholat yang dipimpin oleh seorang imam, diikuti oleh makmumnya. Makmum menjalani ikatan antara sholatnya dengan sholat imam, dan minimal dikerjakan oleh 2 orang. 1 orang menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum.
Adapun sholat yang dilakukan bersama-sama namun tanpa imam, meskipun dilaksanakan oleh orang banyak, tidak disebut jamaah. Jadi misalnya nang masjid sholat bersama-sama sholat, tapi nggak ada yang memimpin, nggak ada imamnya, maka itu dikatakan tidak berjamaah. Karena hal ini tidak didapati ikatan antara sholat makmum dan sholatnya imam. Ya, jadi yang dikatakan jamaah itu apa? Ya ada imamnya, ada makmumnya. Ya, orang sholat bareng nang masjid tapi nggak ada imamnya. Sholatnya bareng. Nah itu bukan dikatakan jamaah. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dari maksud pokok penelitian, penulis perlu memberikan batasan dan penegasan perihal sholat jamaah yang akan dibahas. Mengingat sholat jamaah dapat dikerjakan di berbagai tempat pada berbagai waktu. Dalam keadaan penelitian ini, penulis hanya membatasi persoalan pada sholat jamaah untuk sholat fardu 5 waktu yang dilakukan di masjid sesuai dengan judul penelitian. Jadi ini ya penulis itu memfokuskan apa yang dibahas itu apa, yaitu tentang sholat jamaah, ya, sholat 5 waktu yang dilakukan di masjid, ya. Ini. Terus yang kedua, tentang keutamaan sholat jamaah. Jadi sampean ben tahu, ya, keutamaan sholat berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Keutamaan sholat jamaah. Sholat jamaah merupakan salah satu bentuk kekhususan bagi umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti bisa dilihat di dalam bukunya di bawah ini, nomor 11. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari pensyariatan sholat. Sholat yaitu apa tadi? Saya ulangi. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari persyariatan sholat jamaah ini. Di antaranya muslimin dapat saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Ya, jadi sholat jamaah itu apa? Bisa mengakrabkan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya yang mungkin belum dia kenal, sehingga mereka saling apa? Kenal mengenal, yaitu dengan diadakan sholat berjamaah di masjid tadi, sehingga memupuk rasa persaudaraan, sehingga menjadi akrab antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Itu akan menjadi memupuk rasa persaudaraannya, serta dapat saling bertukar pikiran. Di sisi lain, sholat jamaah juga menjadi simbol persatuan dan persamaan bagi muslimin. Ya, jadi dengan adanya sholat berjamaah tadi, ya, itu akan menjadikan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu menjadi satu. Ya, akan ada simbol persatuan dan persamaan bagi muslimin itu sendiri. Ya. Orang-orang yang mengerjakannya berdiri menghadap ke arah kiblat yang sama, berjajar berdampingan dalam shaf-shaf, itu membentuk sebuah kesatuan tanpa memperhatikan kekayaannya, pangkatnya, atau tingkat intelijensinya, ya, yang merupakan faktor vital yang sering menentukan kedudukan dan tempat seseorang dalam kehidupan masyarakat. Ini. Jadi orang itu kalau sholat berjamaah, ya, kalau sudah masuk ke masjid, ya, terus mengatur shaf-shafnya berdampingan bersama muslim yang lainnya, ya, terus mengarah pada satu arah saja, yaitu arah kiblat, ya. Di situ sudah membentuk suatu kesatuan.
tanpa memperhatikan iki wong sugih, iki wong berpangkat, ya, iki orang yang intelijensinya tinggi, ya, atau mempunyai kedudukan yang tinggi, itu sudah enggak ada, ya. Jadi kalau sudah di dalam masjid sholat berjamaah itu enggak ada ini khusus untuk orang kaya, ini untuk yang miskin, enggak ada, ya. Maka sholat jamaah juga mengungguli sholat sendirian dalam hal pahala, ya, sebagaimana tertera di dalam suatu hadis. Nih, jadi sholat jamaah itu apa? Punya keunggulan, punya kelebihan tersendiri, ya, di dalam masalah pahala. Jadi nek sampean niku sholat sendirian, ya itu enggak punya keunggulan sendiri, ya. Padahal kalau sholat berjamaah itu apa? Punya keunggulan sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fil jama'ati tadha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dhi'fan. Wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu ila shalah lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khuttan anhu biha khati'atun fa idza shala lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallatu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin mang tadoro sholah. Insyaallah, ya. Jadi orang yang sholat berjamaah itu didoakan. Kita baca dulu artinya. Aku, yaitu rawi, telah mendengar Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat seseorang dalam jamaah, satu, dilipat gandakan pahalanya daripada sholat di rumahnya. Jadi ini sholat berjamaah di masjid itu dilipat gandakan pahalanya daripada sholat di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat, ya. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu dibandingkan dengan sholat di rumahnya atau di pasarnya, ya, itu pahalanya sebanyak 25 kali lipat. Demikian itu karena sesungguhnya apabila dia berwudu, jadi dia mau ke masjid berwudu dulu, membaguskan wudunya, dari rumah sudah berwudu, kemudian keluar ke masjid, terus tidak ada yang mengeluarkannya, yaitu dari rumah, selain sholat. Jadi tujuannya ke masjid itu apa? Hanya satu, yaitu sholat saja. Dia tidak melangkah selangkah pun kecuali dinaikkan baginya dengan sebab langkah itu 1 derajat dan dihapuskan darinya berkat langkah itu pula, yaitu 1 kesalahan. Apabila telah mengerjakan sholat, para malaikat senantiasa mendoakannya bagi dia, yaitu yang berada di tempat sholatnya tadi, yaitu doanya malaikat apa? Ya Allah, limpahkanlah sholawat atasnya. Ya Allah, rahmatilah dia. Sesungguhnya di antara kalian masih dianggap dalam sholat selama ia menunggu ditegakkannya sholat. Masya Allah, ya. Jadi dari hadis ini apa? Keutamaan orang yang sholat
berjamaah di masjid, ya, itu diawali dari apa? Dari rumahnya, ya, itu berwudu dulu, yaitu membaguskan wudunya, itu yang pertama, ya. Setelah itu dia ke masjid, itu tujuannya itu hanya satu aja, ya, hanya pengen sholat jamaah, entah itu sholat subuh, entah maghrib, entah isya, entah zuhur atau asar. Jadi dia keluar dari rumahnya setelah berwudu di rumahnya, ya, menuju ke masjid, niatannya hanya satu, yaitu sholat. Maka yang ketiga, ya, setelah dia berwudu, yang kedua niatnya karena Allah, karena hanya pengen sholat itu aja, maka langkah-langkahnya itu loh. Yang pertama itu bisa meninggikan derajatnya, yang satu menghapus dosanya. Itu baru langkahnya saja. Setelah itu dia mengerjakan sholat, ya, mungkin sholat masuk masjid, terus sholat masuk masjid, ya. Setelah itu dia duduk di situ, maka malaikat itu mendoakan kepada orang itu, ya, ya Allah, limpahkanlah sholawat atasnya, ya, dengan lafaz tadi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya. Kalau di dalam hadis ini, jadi Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ini doanya malaikat. Padahal namanya doanya malaikat itu nggak mungkin kok nggak dikabulkan, ya. Jadi ini keuntungan bagi orang yang mereka sholat berjamaah di masjid, ya, dia didoakan oleh para malaikat ini, ya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atasnya, ya Allah, rahmatilah dia, ya. Seseorang di antara kalian masih dianggap dalam sholat selama ia menunggu ditegakkannya sholat. Jadi nunggu, ngenteni sampai imamnya teko, sampai ditegakkan sholat wajibnya, ya, itu dianggap sholat. Padahal wong lungguh tok dikir apa sambil duduk tok ono iku dihitung apa? Dia itu sholat. Ini keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah mendapatkan 25 kali lipat pahala sholat yang dikerjakan di rumah atau di pasarnya. Jadi hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah, yaitu sholat jamaah di masjid, ya, mendapatkan 25 kali lipat pahala sholat yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Hal-hal yang menyebabkan mendapatkan pahala berlipat ganda adalah ketika ia hendak mengikuti sholat jamaah, ya, terlebih dahulu ia mempersiapkan dirinya, yaitu dengan berwudu secara baik, kemudian mendatangi masjid, niatnya itu hanya untuk sholat. Aja niatnya pengen temu temannya atau pengen bertemu dengan saudaranya apa yang lainnya, ya. Jadi dia mendatangi masjid itu niatnya hanya satu, untuk sholat saja. Jadi tiap langkahnya, ya, yang pertama tadi berwudu, yang kedua niat karena pengen sholat karena Allah. Setelah itu tiap langkahnya menuju masjid selalu menaikkan derajatnya satu tingkatan dan menggugurkan satu kesalahannya. Ini subhanallah, ya, keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, tatkala ia telah selesai mengerjakan sholat, malaikat akan terus mendoakannya selama ia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Selain hal-hal tersebut, masih terdapat satu sebab lain yang membuat pahala pelaksanaan sholat jamaah berlipat ganda, yaitu ganjaran sholat yang masih dituliskan baginya selama ia menunggu ditegakkannya sholat.
Jadi nunggu tok itu loh. Ya, itu sih mendapatkan ganjaran lagi. Makanya hari ini orang-orang itu kalau mengetahui keutamaannya sholat berjamaah di masjid, maka dia tidak akan meninggalkannya. Ya. Dibandingkan dunianya nggak ada apa-apanya, ya. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis di muka diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah, dan Ubay bin Ka'ab adalah mukhraj. Ini nanti keterangannya di bawah ya. Ini ada tulisannya 13, 14 ya. Yang mengeluarkannya selain Al-Bukhari adalah Ahmad bin Hambal, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, dan Darimi. Ya, keterangannya nanti di bawah. Sekarang yang ketiga, hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil wanita boleh mengikuti sholat jamaah di masjid. Ini sudah masuk kepada tentang sholat jamaahnya wanita, ya. Hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil wanita boleh mengikuti sholat jamaah di masjid. Orang anak jam 6. Sebelum memasuki tahap penguraian, perlu diketahui bahwa beberapa persoalan yang tidak terkait langsung dengan maksud inti dalil namun masih menjadi bagian dari dalil tersebut akan diterangkan secara terpisah dari bagian maksudnya. Misalnya, lafadz-lafadz yang memerlukan keterangan khusus dan panjang atau adalah petunjuk dalalah atau dalalah, yaitu petunjuk yang diberikan suatu dalil yang masih samar dan tidak gamblang. Tambahan keterangan berupa wajhud dalalah, yaitu arah pemakaian dalil, akan berguna untuk memperjelas dan mempertegas kaitan dalil tersebut dengan pembahasan. Ini buku yang tadi, yang nomor 13, 14, 15 ini tentang dalil-dalilnya, ya. Lagi nomor 3 tadi ini ada beberapa dalil, yaitu yang pertama 3:1, yaitu hadis Ibnu Umar tentang dalilnya wanita boleh ke masjid tadi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang perintah bagi kaum laki-laki untuk memberikan izin kaum wanita pergi ke masjid. Lafal, arti, dan takhrij hadis. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idasta'dzanakum nisa'ukum billaili ilal masjid fa'dzanu lahunna. Akhrajahu Ahmad wa Bukhari. Walafat lahu, dan lafat baginya, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Darimi, wa Malik, wal Baihaqi, wal Hakim, wa Ibnu Huzaimah. Ini hadis yang pertama, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada waktu malam untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka. Telah mengeluarkannya Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan lafadz ini miliknya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Malik, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Ini yang meriwayatkan hadis tadi.
Ini nanti bisa dilihat di dalam kitabnya. Insya Allah nanti di bawah keterangan hadis-hadisnya. Sekarang mari kita lihat maksud kandungan hadis itu. Ya. Kita lihat maksud hadis. Maksud hadis ini berisi perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum laki-laki untuk memberi izin kepada kaum wanita mereka yang berniat pergi ke masjid pada malam hari untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, jadi ini maksud hadis di atas. Jadi Rasulullah isinya perintah dari Rasulullah SAW kepada kaum laki-laki untuk memberikan izin kepada kaum wanita, ya, kaum wanita mereka yang berniat, ya, pengen pergi ke masjid pada waktu malam untuk melaksanakan sholat jamaah, ya, maghrib, isya atau subuh, itu kan malam. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk memberikan izin nek wong wedok itu pengen ke masjid. Terus kedudukan hadisnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas berderajat sahih. Ya, hadisnya yang diriwayatkan hadisnya Ibnu Umar tadi derajatnya sahih. Nanti bisa dilihat ini. Ini keterangan hadis yang tadi Imam Ahmad, Bukhari, ya. Lihat sendiri nanti kalau punya kitab-kitabnya, silahkan dibuka pada kitab-kitabnya ini. Ya. Terus 3.2 hadis Abu Hurairah tentang larangan mencegah hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid. Ini hadis yang ketiga. Yang ketiga tadi kan ada dua. Ada hadis yang pertama, hadis yang kedua. Ini hadis yang pertama tadi kan tentang wanita boleh ke masjid. Ini yang ketiga, yang kedua, 3.2 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang larangan mencegah hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid. Ya, ini nanti kita lihat lafal, arti dan takhrij hadis. Hadisnya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilatin. Akhrajahu Ahmad Hasan bi isnad Hasan wa lafdulahu wa Abu Dawud wa Darimi wa Baihaqi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah mendatangi masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar tanpa memakai wewangian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan lafaz tersebut miliknya Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban serta Ibnu Huzaimah. Ya, ini hadis yang pertama. Terus maksudnya, ya ulangi ya. Jadi artinya tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Ini hamba-hamba perempuan ini berarti budak ya. Insyaallah
budak-budak perempuan. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah mendatangi masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar tanpa memakai wewangian. Jadi Rasulullah SAW melarang, ya, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan itu mendatangi ke masjid-masjid Allah. Tapi apa? Bagi wanita, ya, atau budak hamba-hamba perempuan tadi keluar ke masjid tanpa memakai wewangian. Maksud hadis, hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum laki-laki menghalangi kepergian kaum wanita ke masjid guna melaksanakan sholat jamaah, dan menyuruh para wanita untuk tidak memakai wangi-wangian ketika hendak keluar menuju masjid. Ya, jadi ini. Jadi Rasulullah SAW itu melarang laki-laki untuk apa? Menghalangi kepergian kaum wanita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan atau menyuruh kepada para wanita, ya, untuk tidak memakai wangi-wangian ketika hendak keluar menuju masjid. Jadi Rasulullah SAW, silahkan perempuan itu ke masjid, tapi ke masjid enggak boleh pakai minyak wangi. Ya. Keterangan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pencegahan kepergian wanita ke masjid pada hadis di atas secara tidak langsung telah menetapkan kebolehan bagi mereka dalam menjalankan sholat jamaah di masjid. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu memperbolehkan, ya, bahwasanya perempuan itu sholat berjamaah di masjid. Terus kedudukan hadisnya, yaitu hadis Abu Hurairah tersebut berderajat hasan. Ya, hadis ini hasan kedudukannya. Ini dalil-dalil yang tadi dibaca yang di atas tadi. Ya. Kalau sampai punya hadisnya, punya kitabnya, nanti bisa dibuka sendiri ya. Ini saya tunjukkan sekilas. Sekarang hadis yang ketiga, 3.3. Hadis Zainab radhiyallahu anha tentang larangan menggunakan wewangian bagi wanita apabila hadir di masjid. 331 lafalnya, lafal, arti, dan takhrij hadis. An Zainab imra'ati Abdillahi qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sahidat ihdakunnal masjida falatam satiban, akhrajahul Muslim walaftu lahu wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah. Yang artinya, dari Zainab radhiyallahu anha, istrinya Abdullah, dia berkata, telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian kaum wanita hadir di masjid, maka janganlah ia menyentuh wewangian. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, dan lafaz tersebut miliknya. Juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu bersabda kepada
Abdullah, ya, apabila salah seorang di antara kalian, ya kepada Zainab ya, apabila salah seorang di antara kalian kaum wanita hadir di masjid, maka janganlah ia menyentuh wewangian. Jadi intinya wong wedok nek nang masjid aja nganggo wangi-wangian. Maksudnya hadis, Zainab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya beserta para wanita yang bersamanya untuk tidak memakai wewangian ketika hadir di masjid. Ya, kandungannya, keterangannya, dohir hadis riwayat Zainab radhiyallahu anhu tersebut hanya membicarakan syarat hadir di masjid bagi wanita untuk sholat, akan tetapi terdapat di dalamnya pengertian tentang kebolehan bagi wanita mendatangi masjid guna menjalankan ibadah sholat berjamaah. Makna yang tersirat inilah yang menjadi wajhud dalalah, yaitu dari hadis tersebut. Kedudukan hadisnya, yaitu hadis Zainab tersebut, kedudukannya sahih. Jadi intinya wanita ke masjid jangan pakai minyak wangi, ya. Ini hadis yang ke-3.4. Urutan hadis tapi jadi bab yang ketiga hadisnya enek papat pisan ngono lho. Dimana hadis pertama, hadis kedua yang menerangkan tentang kebolehan wanita sholat berjamaah di masjid. Ini hadis yang keempat. Tapi babnya bab yang ketiga tadi loh. 3.4 hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang kaum wanita bergegas pulang seusai sholat di masjid. Jadi nek ke masjid nanti ada perintah barang masjid itu bar sholat ndang pulang. Ini hadisnya. Lafat, arti dan takhrij hadis. An Ummi Salamah radhiyallahu anhu saya ulangi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama qaman nisa'u hina yaqdi taslimah wa yamqusu huwa fi maqamihi yasira qabla ayyakum qala nara wallahu a'lam anna dzalika kana likai yang sorry fannisa'u qabla ayyudrikahunnar rijalu akhrajahu Ahmad wa Bukhari wa laftu lahu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nih hadis yang keempat dari Ibnu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, para wanita berdiri ketika beliau menyelesaikan salam beliau. Sementara itu beliau tinggal di tempat beliau sebentar sebelum berdiri. Rawi berkata, kami mengira wallahu a'lam hal itu dilakukan supaya para wanita bubar sebelum kaum laki-laki mendapati mereka. Telah mengeluarkannya hadis ini Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan lafaz ini miliknya Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, serta Ibnu Majah. Ini nanti hadisnya di bawah ya, keterangan di kitabnya. Jadi hadis yang keempat ini apa? Bahwasanya Rasulullah SAW ya, apabila Rasulullah SAW itu mengucapkan salam setelah selesai sholat, mengucapkan salam, maka para wanita itu berdiri ketika beliau menyelesaikan salam, ya. Sementara beliau tinggal di tempat beliau sebentar sebelum berdiri.
Ya, dan rawi berkata, kami mengira wallahu a'lam hal itu dilakukan supaya para wanita itu bubar sebelum laki-laki mendapati mereka. Jadi naik sholat berjamaah di masjid, ya, bagi wanita segera pulang. Jadi diperbolehkan ke masjid itu ada syarat-syaratnya tadi. Tidak ke masjid niatannya berwudu dulu, niat karena Allah, niatannya hanya sholat saja. Setelah itu tidak memakai minyak wangi, ya. Terus ini yang ke selanjutnya, setelah selesai Rasulullah SAW mereka bubaran untuk segera pulang. Maksudnya hadis, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa pada zaman Nabi dulu, apabila Nabi selesai mengucapkan salam untuk menutup sholat, para wanita langsung berdiri untuk segera pulang. Sementara beliau sendiri tetap berada di tempatnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. Menurut Az-Zuhri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu untuk memberikan kesempatan kepada para wanita keluar dari masjid dan pulang terlebih dahulu supaya tidak ada lelaki yang bertemu dengan mereka. Ya, jadi ini apa? Menunjukkan Rasulullah SAW itu benar-benar menjaga wanita. Ya, kehormatannya wanita itu benar-benar dijaga. Nek sampean dijaga ya manut toh, dijaga untuk mengikuti syariatnya Allah, ya. Nek sampean ke masjid silahkan ke masjid, tapi harus ada syaratnya tadi dipenuhi. Kalau sudah salam segera pulang, jangan pulang bersamaan dengan laki-laki bercampur baur, ya. Nih, sekarang keterangan cerita yang disampaikan Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis di atas menunjukkan bahwa para wanita pada masanya Rasulullah SAW turut menghadiri sholat jamaah bersama beliau di masjid. Jadi para sahabiah dulu, ya, para wanita-wanita di zamannya Rasulullah SAW itu juga mereka itu turut menghadiri sholat jamaah bersama beliau di masjid, ya. Dan itu Rasulullah SAW bahwa tidak melarangnya, tapi itu tadi ada syarat-syaratnya, ya. Tadi di dalam kitab ini, kalau nanti ada yang punya kitabnya silahkan dibuka pada kitab aslinya ini. Sekarang kedudukan hadisnya. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha ini berkedudukan sahih. Ya, hadis yang keempat tadi hadisnya sahih. Ini ada berapa tuh hadisnya? Kita lihat dulu ada berapa hadis ini. Panjang ini. Kita baca sampai ketiga. Ini satu lagi. Kita bacakan satu lagi. Ya, jadi ini hadis-hadis yang memperbolehkan. Nanti ada hadis-hadis yang melarang. Itu apa nanti insyaallah yang akan datang. Kita lihat hadis yang kelima, 3.5. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang persangkaan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melarang wanita pergi ke masjid.
Ya, ini persangkaannya Aisyah. Lafat, arti, dan takhrijnya hadis. Kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u la mana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israil." Qultu la li amrata awamuni nin. Qalat na'am. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim wa Abu Dawud wa Malik. Hadis yang kelima dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati apa yang para wanita perbuat sekarang, tentulah beliau melarang mereka mendatangi masjid-masjid sebagaimana wanita-wanita Bani Israel dulu telah dilarang. Aku, rawi, yakni Yahya, berkata kepada Amrah, ya, rawi dari Aisyah, apakah dulu mereka dilarang? Amrah berkata, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Malik. Maksud hadis Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan telah terjadi perubahan pada keadaan kaum wanita setelah Rasulullah SAW meninggal. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ada pada zamannya Rasulullah SAW mulai muncul dilakukan. Saya ulangi. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan telah terjadi perubahan pada keadaan kaum wanita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ada pada zamannya Rasul mulai muncul dan dilakukan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sekiranya Nabi mengetahui perbuatan-perbuatan baru yang mereka adakan pada waktu itu, niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dulu perempuan Bani Israel dilarang mendatanginya. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal itu ada perubahan. Ya mungkin wanita-wanitanya banyak yang menghadiri masjid, mungkin ada yang memakai minyak wangi atau yang lainnya yang melanggar syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitabnya. Terus keterangan hadisnya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha di atas, diketahuilah bahwa para wanita pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turut menghadiri sholat berjamaah bersama muslimin lainnya di masjid. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Ya. Terus kedudukan hadis di atas, Aisyah radhiyallahu anha tersebut berderajat sahih. Jadi hadisnya ini sahih ya. Ya, mungkin itu yang kita bacakan sampai yang ketiga aja. Insya Allah nanti yang keempat itu tentang dalil-dalil yang digunakan untuk melarang wanita menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, kalau yang tadi, yang ketiga tadi, hadis-hadis yang memperbolehkan wanita mendatangi masjid. Tapi nanti yang keempat ini dalil-dalil yang digunakan untuk melarang wanita sholat jamaah di masjid. Ya nanti kita lihat. Ya kita bacakan insya Allah. Jadi nanti kita akan tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Sehingga nanti bagi wanita bisa memilih di antara
apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin itu aja yang kita bacakan tentang sholat berjamaah bagi wanita, ya. Sudah, itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.